Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya ya. Jumpa lagi dengan saya. Untuk pertemuan kali ini kita memasuki atau membahas bab yang baru ya, yaitu tentang matriks ya. Nah, ini untuk KD yang harus kalian tempuh ya, terima, yaitu menerapkan operasi matriks dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks, dan yang kedua itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. Ya, langsung saja kita ke pembahasan tentang matriks. Nah, apa aja yang akan dipelajari pada bab ini atau pada pertemuan kali ini ya, yaitu yang pertama tentang definisi, notasi, elemen, dan ordo matriks. Nah, yang kedua ada macam-macam matriks. Yang ketiga ada kesamaan matriks, dan yang keempat ada transpose matriks. Nah, ini yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini ya. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi ya. Nah, sebelum ke pembahasan yang pertama, kalian perhatikan tabel 1 ini. Nah, di sini ada tabel yang berisikan tim ya, Arsenal FC, Paris Saint-Germain, Ludogorets, dan FC Bell ya. Dan ada mainnya. Nah, Arsenal main 6 kali, ini semuanya mainnya 6 kali. Ada menang, seri, dan kalah. Arsenal menang 4 kali, seri 2 kali, kalah 0 kali ya. Dan lainnya. Nah, lihat, perhatikan tabel 1 ini ya. Nah, dari tabel 1, jika kepala kolom itu yang mana? Yang ini nih, yang tim main, menang, seri, kalah. Kolom pertama yang ini nih, dari tim Arsenal, Paris Saint-Germain, Ludogorets, FC Bell, dan baris pada tabel dihilangkan. Nah, ini kolom pertamanya dihilangkan, dan baris yang atas ini, yang paling atas nih, dihilangkan. Kemudian susunan lambang dan bilangan tersebut diberi tanda kurung atau kurung siku. Maka data-data di atas ini bisa disajikan seperti ini. Nah, ini jadi 6420, 6330, 6033, 60224 ya. Nah, ini nanti akan kalian temui ya, sering kalian temui di bab matriks ini. Bentuknya seperti ini, kurung siku atau kurung biasa. Nah, jadi bisa pakai kurung siku, bisa pakai kurung seperti ini. Nah, yang ditandai dengan panah merah itu, nah, itu disebut baris. Sedangkan yang ditandai dengan panah berwarna biru itu adalah kolom. Nah, kalian harus paham ya, mana itu baris, mana kolom. Nah, jadi kolom itu ke bawah, dari atas ke bawah, itu disebut kolom. Berarti ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Dimulai dari paling kiri ya. Terus yang dari kiri ke kanan itu disebutnya baris. Ini dimulai, ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Seperti itu ya. Nah, itu salah satu jenis matriksnya. Nah, ini definisi dari matriks. Apa itu matriks? Yaitu jajaran bilangan-bilangan atau susunan ya. Jajaran itu bisa diganti susunan. Bilangan-bilangan berbentuk persegi panjang atau persegi ya, yang tersusun dalam baris dan kolom. Nah, tadi baris itu tadi dari kiri ke kanan, ingat, dimulai dari paling atas ya, itu baris 1, terus di bawahnya baris 2, 3, dan seterusnya. Dan kolom itu dari atas ke bawah ya, dimulai dari paling kiri ya, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan seterusnya, yang terletak di dalam kurung. Nah, jadi intinya matriks itu susunan bilangan-bilangan yang disusun itu berbentuk persegi panjang atau persegi ya, tersusun dalam baris dan kolom yang terletak di dalam
kurung. Nah, bilangan dalam kurung ada yang dinamakan elemen, unsur, atau komponen matriks. Nah, jadi bilangan yang dalam kurung itu dinamakan elemen atau unsur atau komponen matriks. Jadi ada yang menyebutnya elemen, unsur, atau komponen matriks. Yang mana? Yang tadi itu angka 6, 0, 4. Nah, yang itu ya. Elemen-elemen mendatar dinamakan baris dan elemen vertikal dinamakan kolom atau lajur. Nah, tadi yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Nah, ini dalam menunjukkan sebuah matriks dapat digunakan sepasang tanda kurung biasa. Nah, yang tadi ya, seperti contoh yang di atas, atau sepasang tanda kurung siku. Nah, boleh pakai kurung siku, boleh pakai kurung biasa. Itu bebas ya. Tapi jangan di combine, jangan digabung. Yang atas pakai kurung biasa, yang bawah pakai kurung siku, jangan. Harus sama dari atasnya, dari pertama kalian mengerjakan soal itu ya, kurungnya ya. Nah, sekarang notasi matriks. Nah, matriks dilambangkan dengan huruf kapital. Nah, ingat ya, lambang itu huruf kapital, yaitu A, B, C, D, E, F, G sampai Z ya. Iya, biasanya pakai huruf ya, huruf kapital. Oke. Nah, terus untuk elemen matriksnya itu dilambangkan dengan huruf kecil yang memiliki angka di bawahnya. Nah, ya, contohnya A11. Ini maksudnya apa A11? Yaitu berarti elemen matriks yang terletak di baris 1, kolom 1. Nah, yang paling depan ini baris. Angka yang paling depan ya. Angka yang di belakangnya itu disebut kolom. Berarti kalau ini elemen matriks yang terletak di baris 1, kolom 2, dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini kita dapat menyatakan bentuk umum suatu matriks A yang terdiri dari 4 baris dan 4 kolom dengan elemen-elemen A sebagai berikut. Nah, ini lihat nih. Ini disebut matriks A ya. Iya, lambangnya A berarti matriks A. Nah, ini yang disebut elemen A11, A12, A13, A14. Berarti artinya A11 itu terletak di baris pertama. Ini kan baris pertama kan? Iya, di atas. Kolom pertama juga. A12 dia ada di baris pertama. Kolom kedua. Nah, berarti di sini. Ini kolomnya kan. Ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, lihat tuh ya. Perhatikan. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Jadi, angka yang ini tuh depan menunjukkan letak baris keberapa, yang belakangnya menunjukkan kolom keberapa. Lihat di sini 3, 2, berarti dia baris ketiga. Hitung 1, 2, 3, kolom ke-2, 1, 2. Paham ya? Mantap. Ordo sekarang. Apa itu ordo? Nah, jika dalam suatu matriks terdapat M baris dan N kolom, maka ukuran atau dimensi atau yang biasa dikenal dengan nama ordo matriks itu adalah M kali N ya, M kali N, berarti ordonya M kali N, yaitu banyaknya baris dan banyaknya kolom ya. Misal kalau misalkan ordonya ada barisnya ada 2 baris dan 3 kolom. Maka ordonya itu adalah ditulis 2 kali 3. Jangan dihasilkan ya. 2 kali 3 jadi 6. Salah. Ini ordo saja, jadi tidak perlu diselesaikan hasilnya. Gitu ya, oke? Ya, iya. Nah, misalnya matriks A M kali N sama dengan A I J. Itu dapat dituliskan sebagai berikut. Nih, A M kali N.
I, J. I itu untuk baris, J itu untuk kolomnya ya. Nah, seperti ini kolom ke 1, kolom kedua, kolom ke N. Ini baris ke 1, baris kedua, baris ke M. Nih, yang depan M, ini N, N. Nah, jadi ini dinamakan matriks yang berordo M kali N. Kenapa M kali N? Karena kita nggak tahu jumlahnya berapa nih. Ada titik-titik kan. Nah, di sini ditandainya M, N. Berarti ordonya M kali N. Nah, ordo atau ukuran suatu matriks ditentukan oleh banyaknya baris ya. Ini bukan garis ya. Mohon maaf tipe. Banyaknya baris dan kolom. Jadi ordo atau ukuran suatu matriks itu ditentukan banyaknya baris dan kolom. Yang tadi sudah Bapak jelaskan ya. Nih, perhatikan contohnya. Nah, yang A ini matriks A. Ya, dia ordonya berapa? Ordo berapa atau ukuran matriksnya berapa? Lihat, kita hitung barisnya ada berapa? 1, 2, 3. Nah, barisnya itu ada 3. Sedangkan kolomnya ke bawah hitungnya. 1, 2. Oh, berarti ada 2. Berarti dia barisnya 3, kolomnya 2. Jadi ordo matriks A ini adalah 3 kali 2. Nah, gitu kan? Paham ya? Oke. Nah, sekarang karena ordo sudah paham, lanjut ke jenis matriks. Nah, jadi jenis suatu matriks itu ditentukan oleh ordo matriks dan sifat tertentu dari suatu matriks itu. Yang pertama ada matriks persegi. Berarti matriks persegi itu matriks dengan banyak baris dan kolom yang sama banyaknya. Ya, jadi kolomnya ada 3 ya, barisnya ada 3. Barisnya ada 5, kolomnya juga ada 5. Itu yang disebut matriks persegi. Nah, ini lihat. Nah, ini ordonya 2 kali 2 kan. Nah, ini 2 persegi. Ini 3 kali 3, lihat. Ini 3 barisnya, kolomnya juga ada 3. Itu yang disebut matriks persegi. Berikutnya ada matriks baris. Nah, apa itu matriks baris? Kita dulu. Iya ya, matriks baris ya. Nah, matriks baris itu matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Nah, hanya ada satu baris, itu disebut matriks baris. Sedangkan kolomnya bisa berapapun, yang penting barisnya cuma ada satu. Nah, ini lihat. Nih, lihat barisnya cuma ada satu, ini barisnya ada satu. Untuk kolom lihat. Ya, kolom itu bisa berapapun. Nah, itu yang disebut matriks baris. Yang berikutnya ada matriks kolom. Nah, ini berarti kebalikan dari matriks baris. Tadi matriks baris itu barisnya ada satu. Sekarang matriks kolom berarti matriks yang terdiri dari satu kolom saja ya. Sedangkan barisnya bisa ada 2. Nah, ini ya, kolomnya ada 1, kolomnya ada 1, lihat. Ke bawah, jadi untuk matriks baris ke bawah. Ya, matriks kolom berarti ke samping. Matriks baris ke samping, untuk matriks kolom ke bawah. Gitu ya. Oke. Nah, ada matriks 0. Apa itu matriks 0? Nah, ini notasinya O besar ya, O kapital. Itu merupakan matriks yang semua elemennya 0. Nah, jadi anggotanya itu 0 semua. Nah, ya, matriks 0 dengan ordo 1 kali 2 yaitu 0, 0. Matriks 0 dengan ordo 2 kali 2 yaitu 0, 0, 0, 0. Berarti ini disebut juga matriks baris. Matriks 0 atau matriks baris ya. Karena cuma ada satu barisnya. Ini disebut matriks persegi. Seperti itu ya, paham ya? Oke. Nah, selanjutnya ada matriks identitas. Nah, identitas ini dinotasikan atau dilambangkan dengan I. Ya, I kapital tapi biasanya dimiringin kalau misalkan di soal-soal ya. Yaitu matriks persegi yang elemen diagonal utamanya 1 dan elemen lainnya 0. Seperti apa? Contohnya nih. Elemen diagonal utama. Nah, diagonal utama itu yang mana? Nah, itu yang disebut elemen diagonal utama, itu dia bernilai 1. Nah, ya, itu ya yang disebut elemen diagonal utamanya. Jadi harus 1, sedangkan yang lainnya 0. Nah, baru bisa disebut
matriks identitas ya. Ada matriks segitiga atas, yaitu matriks persegi yang elemen-elemennya di bawah diagonal utama 0. Contohnya kayak gimana? Nah, diagonal utama kan tadi yang mana? 2 dan 7 nih diagonal utamanya ya. Di bawahnya 0. Nah, itu disebut matriks segitiga atas. Nah, ini juga min 2, min 3, min 1. Ya, diagonal utamanya. Jadi di bawahnya 0 ya. Terus ada matriks segitiga bawah, berarti ini kebalikan dari matriks segitiga atas ya. Yaitu matriks segitiga bawah yaitu matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya dia bernilai 0. Ini ada yang kurang ya. Bernilai 0 ya. Bukan bernilai apa? Matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya itu 0 ya. Utamanya adalah 0. Jadi kebalikannya dari matriks segitiga atas ini 0. Nah, ini contohnya tuh, ini 0, ini 0, ini kan diagonal utamanya nih. Ini diagonal utamanya 3 dan 8. Paham ya? Mantap. Nah, sekarang kesamaan dua matriks. Nah, bagaimana sih matriks itu dianggap sama ya? Nah, dua buah matriks A dan B dikatakan sama atau ditulis A sama dengan B jika syarat berikut ini dipenuhi. Nah, yang pertama syaratnya yaitu matriks A dan B mempunyai ordo yang sama. Nah, catat ya, punya ordo yang sama. Yang kedua, setiap elemen yang terletak pada matriks A dan matriks B itu adalah sama juga. Jadi elemen yang terletak sama. Itu ya, hanya ada dua syarat, yaitu ordonya sama, anggota atau elemen yang terletak itu juga harus sama. Nih, contohnya ya. Nah, lihat. Dari keempat buah matriks ini, manakah yang disebut memiliki kesamaan ya? Iya, manakah matriks yang sama? Lihat, kita tentukan yang pertama ya. Ordonya itu semuanya sama nggak nih? Ini ordonya berapa nih? Yang E. Yang E berarti 2 kali 2. Yang F sama ya, 2 kali 2. Yang G 2 kali 2 juga. Yang H sama aja nih, 2 kali 2. Nah, berarti syarat pertama terpenuhi semua ya. Untuk syarat kedua, setiap elemen yang terletak itu juga harus sama. Lihat, ini sama nggak? Sama F sama ya. Ini ini beda nih, ini berbeda, ini sama. Karena yang kedua ini sama, ini ini beda ya, beda. Ini karena ini sudah satu beda, jangan diikutin sertakan lagi. Ini. Nah, sudah ketemu berarti ya. Coba kita cek lagi yang bawahnya, ini min 9, min 9, 8, 8. Berarti matriks yang sama itu adalah matriks E dan H. Ya. H. Matriks yang sama. Paham ya? Oke. Nah, sekarang transpose matriks. Apa itu transformasi matriks? Yaitu matriks baru yang diperoleh dengan mengubah susunan kolom suatu matriks menjadi baris atau susunan baris menjadi kolom. Nah, jadi cuma tinggal diubah-ubah susunannya ya. Yang tadinya ada di kolom, di bagian kolom, ditulisnya menjadi baris. Yang tadinya ada di bagian atau di susunan baris, ditulis kembali menjadi kolom. Nah, ini transpose matriks A sama dengan AIJ dengan ordo M kali N ditulis A pangkat T
ya. Nah, ini lambang dari transpose matriks A pangkat T sama dengan A JI dengan ordonya N kali M. Nah, tadinya kan M kali N, karena ditranspose-kan menjadi N kali M. Contohnya lihat, tadinya P itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Barisnya itu 1, 2, 3 ya. Baris pertama, baris kedua 4, 5, 6. Kolom pertama 1, 4, kolom kedua 2, 5, kolom ketiga 3, 6. Karena ditransposkan berubah menjadi PT sama dengan 1, 4, 2, 5, 3, 6. Barisnya 1, 4, 2, 5, 3, 6. Kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lihat, tadinya gini pesusunannya, berubah menjadi gini. Iya, baris berubah jadi kolom, kolom berubah jadi baris. Oke, paham ya? Alhamdulillah. Wah, ternyata sudah sampai penghujung ya. Iya, tadi kan cuma sampai transpose saja. Ya, terima kasih untuk semangat kalian yang sangat luar biasa pada hari ini. Semoga penjelasan awal dari matriks ini ya, bab matriks ini kalian terima, karena itu yang akan menjadi pengetahuan awal kalian ya untuk bab ini. Iya, nanti kita tambah ilmu atau materi-materi tentang matriks di pertemuan selanjutnya ya. Oke. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.